Matematika dan Probabilitas, bab Metode Peramalan, 2D3 Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Sebelum penjelasan pada bab ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Oktaviana Suciwanisa, absen 5, Septian Dwi, absen 9, Agus Wardiansah, absen 19, Oni Alam, absen 26. Definisi peramalan di sini adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Pada tahap awal dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Proses peramalan dilakukan pada level agregat. Bila data yang dimiliki adalah data item, maka perlu dilakukan agregasi terlebih dahulu. Untuk metodenya yaitu kualitatif dan kuantitatif. Terminologinya periode, horizon, lead time, fitting error, forecast error, data dan hasil ramalan. Langkah-langkah peramalan di sini ada definisikan tujuan peramalan, plot data masa lalu, pilih metode-metode yang paling memenuhi tujuan peramalan dan sesuai dengan plot data, hitung parameter fungsi peramalan untuk masing-masing metode, hitung fitting error untuk semua metode yang dicoba, pilih metode yang terbaik, yaitu metode yang memberikan error paling kecil. Ramalkan permintaan untuk periode mendatang, kemudian lakukan verifikasi ramalan. Metode deret waktu: 1. Konstan, 2. Linear trend, 3. Kuadratik, 4. Eksponensial, 5. Moving average, 6. Exponential smoothing. Untuk metode konstan, dalam metode konstan, peramalan dilakukan dengan mengambil rata-rata data masa lalu atau historis. Rumusnya adalah D T sama dengan seperti pada kotak di warna hijau ini. Untuk keterangannya, pada DT sama dengan first case untuk saat T, T time, DT demand pada data saat T, N adalah jumlah data. Untuk metode linear trend, model ini menggunakan data yang secara random berfluktuasi membentuk garis lurus. Rumusnya adalah seperti pada kotak di bawah ini. Untuk DT sama dengan forecast untuk saat T, A intercept, D kemiringan data, T time, dan DT demand pada saat T, kemudian N adalah jumlah data. Metode kuadratik. Metode ini menggunakan data yang secara random berfluktuasi membentuk kurva kuadratik. Rumusnya adalah sebagai berikut. Eksponensial. Metode ini digunakan apabila persamaan A dan B tidak bisa dipecahkan dengan cara konvensional. Digunakan transformasi logaritma ke dalam situasi regresi. Persamaan metode eksponensial adalah terdapat pada kotak warna hijau di bawah ini. Untuk keterangannya, pada DT forecast untuk saat T, A intercept, D kemiringan garis, T time, E eksponensial atau konstanta. Metode moving average digunakan bila data-datanya tidak memiliki tren dan tidak dipengaruhi faktor musim.
digunakan untuk peramalan dengan metode waktu spesifik, dan moving average didefinisikan sebagai pada MA N sama dengan DT per M. Untuk keterangannya, N adalah jumlah periodenya, DT adalah demand pada bulan ke T. Peramalan jangka pendek lebih baik dibandingkan jangka panjang. Kelemahannya adalah tidak cocok untuk pola data tren atau pola data musiman. Untuk metode exponential smoothing, kesalahan peramalan masa lalu digunakan untuk koreksi peramalan berikutnya dan dihitung berdasarkan hasil peramalan dan kesalahan peramalan sebelumnya. Exponential smoothing ini didefinisikan pada rumus di bawah ini. F pada T per 1 sama dengan alpha dt plus kurung buka 1 min alpha kurung tutup FTT. Untuk F T per 1 adalah ramalan untuk periode berikutnya, dt adalah demand aktual pada periode T, dan FT peramalan yang ditentukan sebelumnya untuk periode T. Kemudian untuk alpha adalah faktor bobot. Alpha besar, smoothing yang dilakukan kecil. Jika alpha kecil, smoothing yang dilakukan semakin besar. Alpha optimum akan meminimumkan MSE dan MAPE. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada program yang sudah kita buat. Di sini kita membuat program dengan menggunakan sysap. Terdapat char hasil, min, dan program. Untuk program .js di sini berisikan codingan dari rumus-rumus pada metode-metode yang sudah saya jelaskan pada awal tadi. Kemudian untuk menampilkan, kita membuat desain pada main, dan untuk chart hasilnya di sini sudah kita buat pada chart hasil di setiap metode-metode nanti yang akan kita gunakan. Contoh penggunaan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Misal kita menginputkan untuk data pada generate random, misal 10 data. Kita klik generate random. Di sini sudah terdapat 10 data secara random. Kemudian kita pilih metode forecastingnya untuk constant, dan dihasilkan nilai T di sini untuk time, kemudian dt-nya, dan di aksen dt-nya. Selanjutnya kita cek pada chart hasilnya. Nah, di sini sudah terdapat pada garis merah ini adalah data-data tadi yang sudah kita inputkan pada generate random, 10 data. Kemudian yang warna biru ini adalah data forecastingnya. Di sini juga terdapat error dan tracking signal. Pada MAD terdapat 19,7, MSE 468,1, MAPE 349,68. Kemudian kita mencoba lagi untuk melakukan metode forecasting pada kuadratik. Nah, di sini terdapat kolom A, B, C, DT, dan di aksen T. Sudah diketahui data A di sini dengan perhitungan seperti ini. Tiap perhitungan pada A, B, C, D, T, dan D aksen T sudah dijelaskan pada rumus sebelumnya. Kemudian kita cek untuk chart. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk data yang berwarna merah ini adalah inputan pada generate random. Kemudian di sini adalah warna biru ini adalah 10 data
data ke depan pada data forecasting. Terdapat error dan tracking signal juga di sini untuk MAD 118,961, MSE 28228,804, kemudian MAPE 2970,68. Di sini terdapat persamaan adalah sebagai berikut. Persamaan ini diperoleh dari rumus-rumusnya yang sudah saya jelaskan. Pada program juga terdapat pada rumus-rumus yang sudah lengkap. Selanjutnya kita mencoba pada metode linear. Pada kolom-kolom ini adalah hasil dari rumusan tadi pada metode linear. Kemudian untuk caranya hasilnya seperti ini. Untuk error dan tracking signal MAD 38,4455, MSE 1787,652, MAPE 593,58, dan terdapat persamaan adalah untuk di aksen T sama dengan 7,681 plus 0,667 T. Untuk eksponensial ini terdapat nilai alfa, yaitu kita memasukkan variabel smoothing data valid dari 0,1 sampai 0,9. Misal saya menginputkan untuk variabel smoothingnya 0,4. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk variabel smoothingnya di sini sudah terdapat 0,4. Kemudian ini hasil DT, ini hasil di aksen T. Selanjutnya kita cek pada chart hasilnya adalah seperti ini. Dapatkan data forecastingnya seperti ini dan naik semakin tinggi. Selanjutnya terdapat error dan tracking signal. Pada MAD terdapat 15,24, MSE 292,608, MAPE 344,67. Di sini terdapat variabel persamaannya adalah seperti ini. Dan untuk yang terakhir pada moving average, masukkan step acuan. Kita memasukkan step acuan namun tidak melebihi pada data generate random yang sudah kita inputkan tadi. Misal kita menginputkan step acuan 5. Oke. Step acuan 5, 1 sampai 5 di sini NaN. Kemudian ini adalah sebagai acuannya. Selanjutnya untuk 6 ke 10 dihitung dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Cek chart moving average-nya adalah seperti ini. Di sini tidak terdapat error dan tracking signal dan tidak terdapat suatu persamaannya. Oke, demikian untuk program kami yang sudah kami buat. Untuk prosesnya bisa dicermati satu persatu dari tiap rumus yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Untuk kesimpulannya adalah 1. Ramalan merupakan tahapan awal dalam perencanaan sistem operasi produksi. 2. Model yang paling tepat harus dipilih dalam melakukan peramalan. 3. Model yang dipilih dapat dibandingkan dengan model yang lain dengan menggunakan kriteria minimum average sum of square error. Kemudian yang terakhir, distribusi forecast error harus dimonitor. Jika terjadi bias, maka model yang digunakan
4.